Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malam ini adalah malam terakhir untuk proses semester 2021 ganjil. Kita coba tengok. Malam ini tanggal 30 Mei 2022. Ya, semester yang terbuka di 2021 ganjil ini akan tertutup besok tanggal 31. Kita tengok dulu surat edarannya. Oke. Nah, perpanjangan batas pelaporan PD Dikti semester 2021 strip 1 ganjil ya. Untuk pimpinan perguruan tinggi PTN, kepala lembaga dari wilayah 1 sampai ke 16, pimpinan perguruan tinggi di lingkungan kementerian lain, lembaga pemerintah non-kementerian, Pokja Kementerian Agama. Dalam rangka memenuhi amanah Undang-Undang Republik Indonesia nomor 2012 tahun 2012 tentang pendidikan tinggi dan Permenristek nomor 61 tahun 2016 tentang pangkalan data pendidikan tinggi mengenai kewajiban perguruan tinggi untuk melaporkan data dan informasi penyelenggaraan pendidikan tinggi secara benar, tepat pada pangkalan data atau PD Dikti. Nah, poin pertama, Dirjen Diktiristek telah merilis aplikasi namanya Neofeeder. Nah, ini aplikasi barunya ya. Sebagai aplikasi pendataan pelaporan PD Dikti dengan sistem operasi Windows maupun multi-platform yang dapat diunduh melalui laman pddiktiadmin.kemendikbud.go.id. Nah, ini dalam masa transisi aplikasi pelaporan PD Dikti dari feeder 4.1 ke Neofeeder ya. Neofeeder tetap berproses agar menjadi aplikasi yang lebih stabil. Alhamdulillah di versi 1.0.6 ini sudah lebih stabil daripada versi sebelumnya ya. Oke, update-nya bisa pakai yang fresh atau yang paid ya. Secara berkala. Oke, ya. Sampai kapan sih paid-nya berakhir? Ya, sepertinya harus terus ada paid selanjutnya. Ya, karena seiring waktu di aplikasi juga berkembang sesuai dengan zamannya. Poin ketiga, dengan pertimbangan transisi aplikasi tersebut, maka pelaporan PD Dikti semester 2021 ganjil untuk insert data mahasiswa baru tipe 1 dan pembaruan aktivitas pembelajaran mahasiswa tipe 2 diputuskan diperpanjang sampai tanggal 31 Mei 2022. Biasanya kita selalu di off di tanggal 30 April. 1 bulan ini kita sangat berterima kasih ya. Yang poin 4, agar perguruan tinggi melaporkan data penyelenggaraan pendidikan tinggi semester 2021 dengan turut serta mengisi checkpoint pelaporan pada Neofeeder untuk semester pelaporan yang berlaku agar dapat dijadikan bahan evaluasi pelaporan. Nah, kita balik ke poin 3. 31 Mei, kalau sekarang kan tanggal 30 Mei saya bikinnya, mungkin rilisnya tanggal 31 besok pagi ya. Berarti berakhirnya besok tanggal 31 Mei 2022
2022. Teman-teman harus antisipasi ya. Sebenarnya data yang wajib disinkron di 2021 ganjil harusnya sudah selesai yang lama ya. Karena semester ganjil 2021 itu mulai September 2021 atau Oktober kita sudah mulai pendataan. Paling tidak di akhir 2021 datanya udah clear untuk semester ganjil ya. Oke, bahas tentang tanggal. Mohon teman-teman sekiranya menghindari sinkronisasi data di akhir-akhir menit-menit injury time. Kalau bisa besok di tanggal 31 sudah tidak ada data yang terproses. Misalkan ada data yang ingin terproses, paling tidak juga dibatasi. Jam 5 sore, ya, waktunya kita mandi. Jam 5 sore, saya pakai patokan WIB, sebisa mungkin data sudah terkirim. Di atas itu, khawatir saya ada perbedaan jam antara jam server dengan jam yang ada di reguler. Ya, pada saat di jam server nanti sudah maju ataupun mundur, takutnya nanti datanya tidak terkirim karena sudah tertutup. Kalau kita beralasan sebelum jam 00 harusnya masih bisa terkirim, ya harusnya data sudah terkirim memang data master awal di 2 bulan awal perkuliahan. Nah, jika kita pakai patokan 30 April, maka harusnya di 2 bulan setelah berakhir perkuliahan semester ganjil, semua transaksi juga harus clear. Karena di beberapa teman-teman ada yang 2021 ganjil ini sudah selesai pada saat menggunakan feeder 4.1. Oke. Kita lihat sekarang di aplikasi new feedernya apa saja yang harus diisi selain checkpoint. Oke. Kita masuk ke aplikasi new feeder. Ini tampilan yang sekarang ya. Oke, tampilan yang depan ini masih menghitung sesuai dengan kuota kontainernya. Semakin banyak, semakin besar, maka akan semakin lama. Ya. Nah, ini untuk checkpoint 1 dan ini untuk checkpoint 2. Tadi yang di surat edaran yang disebutkan. Ini harus diisi tanggalnya, biar tanggalnya di sini muncul. Ya. Checkpoint 1 ini 2 bulan setelah awal perkuliahan. Ya. Ini di checkpoint 1. Di checkpoint 2 berarti setelah berakhir di setting periode perkuliahan, ditambah paling tidak maksimal 2 bulan. Itu untuk mengetahui lapor nilai dan aktivitas yang lain. Oke. Master siswa, mohon teman-teman hanya tersisa waktu 1 hari untuk cek ulang data master siswa 2021 ganjil, jangan sampai tertinggal. Ya, karena pada saat master siswa ini tertinggal, regulasinya akan jadi sangat berat. Kita harus mengajukan di PD Dikti admin pembukaan tipe 1 untuk memasukkan master siswa, yang di sana ada visit dari LL Dikti atau mungkin dari Dikti untuk turun ke lapangan cek visitasi berkas. Ya, akan sangat memberatkan. Silakan dicek, besok tinggal tanggal 31 selesaikan. Oke. Nama di sini master siswa selain data diri juga harus lengkap sampai histori pendidikan. Karena pada saat hanya data diri yang diisi,
maka tidak akan terkirim karena tanpa histori pendidikan belum bisa disebut sebagai mahasiswa utuh. Oke, karena dia belum memiliki NIM, prodi, tahun masuk, tanggal masuk, ya, jenis pendaftaran itu. Ya, silakan diisi selengkap mungkin. Kita lanjut ke transaksi. Oke, transaksi kedua yang wajib masuk adalah kelas perkuliahan dan KRS. Nah, saya bilang KRS saja ya, karena KRS di sini wajib memuat kelas, memuat kurikulum, memuat mata kuliah di semester 2021 ganjil. Ya. Kalau sudah diisi kelasnya, diisi KRS-nya di 2 bulan awal perkuliahan, kita wajib memastikan nilainya masuk. Ya, ada waktu sampai besok ini. Nilainya wajib masuk. Oke. Nah, sebenarnya aktivitas kuliah mahasiswa ini juga ditransaksikan di 2 bulan awal perkuliahan. Ya, mahasiswa yang KRS online wajib dengan status aktif. Mahasiswa yang memiliki izin cuti sesuai ketentuan perguruan tinggi, kita statuskan cuti. Mahasiswa yang mengikuti kegiatan kampus merdeka, kita statuskan kampus merdeka. Dan mahasiswa yang tanpa keterangan sama sekali, mungkin bisa dikasih punishment dengan status non-aktif. Clear, di 2 bulan awal perkuliahan ini selesai. Di akhir, kita juga melaporkan indeks prestasi mahasiswa, IP semester, dan juga IP kumulatif. Ya. Setelah nilai, kita juga memproses indeks prestasi baik semester maupun kumulatif. Oke. Bisa juga menggunakan menu hitung aktivitas perkuliahan mahasiswa yang sudah disediakan sama Neofeeder. Nah, tapi pastikan KRS-nya dan nilainya sudah masuk baru hitung AKM ya. Kalau hitung AKM tanpa KRS dan nilai, maka mahasiswanya akan berbondong-bondong dengan status nonaktif. Oke. Nah, aktivitas mahasiswa. Nah, aktivitas mahasiswa ini mahasiswa yang sudah lulus silakan didaftarkan tugas akhirnya di sini, disertasinya, tesisnya silakan didaftarkan. Di sini juga memuat pembimbing dan juga penguji. Ingat teman-teman, mumpung semester ganjil masih terbuka, ya, pada saat mentransaksikan penguji, mohon disesuaikan dengan rubrik PUBKD, ya. Misalkan yang uji skripsi, penguji, ketua penguji, atau anggota penguji. Kalau misalkan pembimbing, maka harus disesuaikan. Kalau laporan tugas akhir, maka pembimbing skripsi 1 atau pembimbing skripsi 2. Ya. Begitu juga untuk tesis dan juga disertasi. Ya. Sesuaikan dengan rubrik dan jenjangnya masing-masing. Nah, di menu ini juga bisa kita gunakan untuk melaporkan kegiatan kampus merdeka di 7 kegiatan selain pertukaran pelajar, ya, yang dia ikut kampus mengajar, ikut magang, ikut MSIB, ya. Untuk pertukaran pelajar dan ISMA bisa kita statuskan di AKM sebagai kampus merdeka. Kemudian kita masukkan nilai transfernya di profil mahasiswa, ya. Kita masuk ke sana. Oke, kalau sudah kita statuskan kegiatannya, sudah kita isi kegiatan kampus merdekanya, jangan lupa juga mengisi konversi kampus merdekanya, ya. Kita isi juga di sana. Kita isi nilainya maksudnya. Oke. Menu daftar lulus DO. Kita proses
menu ini untuk menstatuskan mahasiswa lulus. Sebelum kita statuskan lulus, kita pastikan juga untuk mentransaksikan yang tadi, aktivitas tugas akhirnya. Ya. Yang penting lagi pengaturan periode perkuliahan. Pengaturan periode perkuliahan ini silakan diisi ya di 2021 ganjil, karena pengaturan periode perkuliahan ini terikat dengan semester aktif. Kebutuhannya dipakai apa? Kebutuhannya dipakai untuk akreditasi. Berapa yang daftar, berapa yang registrasi, berapa yang diterima, berapa yang mengundurkan diri. Nah, data-data tersebut dipakai untuk kebutuhan akreditasi, baik akreditasi prodi juga akreditasi institusi. Sudah? Oke. Kita lihat rekap. Nah, kalau data-data tadi sudah selesai, kita bisa melihat rekap. Rekap laporannya gimana? Sudah sesuaikah? Jumlah mahasiswanya sudah sesuaikah? Di sini bisa kita lihat perangkatan, rekap indeks prestasi semester mahasiswanya juga, KRS mahasiswa, KS mahasiswa, laporan status mahasiswa, ya. Laporan SKS dosen mengajar, maaf, yang tadi di kelas perkuliahan. Karena data ini juga dipakai untuk kebutuhan serdos dan juga BKD dosen di 2021 ganjil, mohon transaksi dosen pengampu juga ditransaksikan di kelas perkuliahan. Selain untuk kebutuhan dosen ya sebagai beban ajarnya, kebutuhan untuk akreditasi untuk penghitung rasio itu bukan dari dosen home base tapi dari dosen pengampu mata kuliah yang ada di kelas ya. Silakan diselesaikan. Kita ngeceknya dari data ekspor tadi atau dari rekapitulasi. Oke. Nah, terima kasih. Insya Allah checklistnya itu yang harus kita pahami ya. Silakan jangan sampai ketinggalan, jangan sampai lupa. Besok tanggal 31 jangan sinkronisasi di atas jam 5 sore. Di samping takut ada perbedaan jam antar server, yang jelas besok mulai pagi sebenarnya yang sinkron satu Indonesia akan banyak sekali. Khusus teman-teman yang masih belum memiliki izin sinkronisasi ya, saya baca di beberapa postingan media sosial, mohon yang di bawah lembaga PTU ya atau PTS, silakan menghubungi LLDT masing-masing di wilayah masing-masing. Yang di bawah PTN atau kementerian, silakan menghubungi juga ke direktorat atau lembaga di atasnya, termasuk yang ada di PTIS. Silakan menghubungi Pokja PD Dikti yang ada di Kemenak. Insya Allah di beberapa grup yang tergabung di WhatsApp masing-masing wilayah, admin-adminnya sangat-sangat terbuka dan sangat-sangat membantu semuanya. Oke, respon beliau sangat-sangat cepat. Jadi pada saat kita memang tidak memiliki hak akses untuk sinkronisasi, kita minta izin, prosedurnya ngikut dari masing-masing wilayah. Insya Allah mudah ya. Di wilayah kami kita cukup menulis list berada di grup resmi yang ada di lembaga, sama beliau-beliau yang ada di lembaga layanan langsung diproses. Terima kasih. Semoga di 2021 ganjil ini data kita aman, data kita benar, data kita tepat, data kita sesuai, dan data kita adalah data yang bagus. Terima kasih. Salam operator, salam pengelola PD Dikti, salam pejuang PD Dikti, dalam salam satu data. New feeder
is the best. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.